Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kristoforus Sumbudangu, NIM 2319063, program studi pendidikan biologi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan, proses pernapasan, proses pembentukan urin, dan proses peredaran darah pada kelas Apes, yaitu pada ayam. Yang pertama, sistem pencernaan pada ayam. Sistem pencernaan pada ayam mulai dari mulut yang berfungsi untuk memudahkan penyerapan makanan menuju kerongkongan. Kemudian makanan dari kerongkongan meneruskan menuju ke tembolak. Kemudian tembolak menyimpan makanan selama beberapa lama sampai makanan tersebut bisa melunak. Kemudian makanan dari tembolak diteruskan ke preventiculus dan terjadi pencernaan secara sistematis yang secara asaklorida, H1, enzim, pepsin, dan cairan geta untuk mencerna protein yang baik. Kemudian menuju ke empedal, di mana empedal membuat makanan tersebut menjadi lebih halus, dan dari empedal menuju ke usus halus, dan terdapat beberapa enzim pada usus halus seperti enzim lipase, amilase, dan tripsin. Kemudian dari usus halus makanan menuju ke usus buntu, di mana di dalam usus buntu terjadi pencernaan secara mikrobiologik dengan bantuan mikroorganisme dan juga absorpsi air untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh pada ayam. Kemudian dari usus buntu menuju ke usus besar untuk melakukan absorpsi air. Kemudian dari usus besar menuju ke kloak, di mana saluran terakhir pada sistem pencernaan ayam dan sebagai hasil saluran buang hasil sisa pencernaan. Yang kedua, sistem pernapasan pada ayam. Sistem pernapasan pada ayam dengan menghirup udara menggunakan nares atau yang dinamakan rongga hidung pada bagian kepala, lalu menuju langsung pada larynx pada ujung yang bercabang dua pada bronkus primer, intrapulomer, dapat langsung atau lewat pada mulut ayam. Ayam bernapas dengan bronkus pneumonik yang berakhir pada kantong hawa. Pada bronkus menggunakan paru-paru dan kantong udara. Secara umum, sistem pernapasan pada ayam didukung oleh beberapa organ, yaitu lubang hidung, larynx, trakea, srin, bronki, paru-paru, dan kantong udara sama rongga hidung. Yang ketiga, sistem ekskresi pada ayam. Sistem ekskresi pada ayam di mana mengeluarkan sisa metabolisme pada tubuh seperti CE2, H2O, NH3, dan zat warna empedu dan asam urat. Sistem ekskresi yaitu di mana menyelenggarakan proses pengeluaran zat-zat sisa, dan zat sisa-sisa ini merupakan hasil proses metabolisme dalam tubuh yang sudah tidak berguna lagi. Ekskresi air dan sisa metabolik sebagai besar terjadi melalui ginjal, di mana memproduksi urine melalui proses filtrasi darah sehingga air dan limbah metabolisme diekskresikan, dan kemudian kembali sel protein pada darah disaring keluar dari darah melewati
tubuh ginjal, dan air saat-saat tertentu untuk tubuh sebagian besar diabsorpsi kembali. Kemudian mengeluarkan zat-zat sisa dari aktivitas metabolisme, yaitu CO2 dan air karbon dioksida. CO2 dapat menimbulkan gangguan fisiologis. Yang penting, CO2 sangat mudah berikatan dengan air pembentukan karbonat yang dapat diciptakan oleh CO yang terbentuk harus segera diangkut dan dikeluarkan dari tubuh, dan sistem urinet bertanggung jawab untuk berlangsungnya ekskresi bermacam-macam produk buangan dari dalam tubuh pada ayam. Kemudian yang keempat, sistem peredaran darah pada ayam. Sistem sirkulasi pada ayam merupakan bagian dari kardiovaskular atau sistem peredaran darah, di mana sistem sirkulasi yaitu darah dimurnikan dari hati dengan bantuan arteri di bagian tubuh. Kemudian darah kotor dari bagian tubuh dibawa ke jantung oleh bantuan pembuluh darah, dan darah diganti dengan oksigen. Kemudian darah dari oksigen ditransfer ke jantung untuk proses selanjutnya, dan darah bergerak melalui pembuluh darah arteri. Karena perbedaan sistem ini adalah sistem darah tertutup dan darah dipompa ke pembuluh darah dengan bantuan jantung. Hal ini membantu tekanan tinggi di permukaan untuk mencapai ekstrematik tubuh pada ayam. Peredaran darah tertutup yaitu sistem sirkulasi ayam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sirkulasi darah kecil, di mana sistem sirkulasi ini meliputi peredaran darah di kiri, jantung dipompa melewati aorta darah dan melewati pembuluh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru dan pundi-pundi udara, dan pada tempat ini akan terjadi pada proses pelepasan CO2 dari vena pulmonalis dan darah penuh yang menuju melalui serambi kiri. Yang kedua, sistem darah besar sirkulasi meliputi peredaran darah dari belah kiri dipompa oleh jantung melewati antrium kanan dan melalui pembuluh darah aorta, dan darah masuk ke dalam pembuluh arteri, kemudian masuk ke jantung, pembuluh kapiler, dan jaringan kapiler. Darah masuk ke jaringan tubuh ayam, kemudian dari tubuh bawah oleh pembuluh vena masuk ke jantung melalui antrium kiri. Dan fungsi yang paling penting pada sistem peredaran darah ayam yaitu di mana untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh ayam tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.